Assalamualaikum, hai anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Bu Elsa Elsa. Hari ini kita akan mempelajari mengenai perjanjian-perjanjian saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Simak videonya ya. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romroyen, dan konvensi Meja Bundar atau KMB. Nah, ada beberapa perjanjian, yaitu yang pertama ada perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Yang kedua yaitu ada Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoatmojo. Kemudian yang ketiga ada Perjanjian Romroyen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rom dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Kemudian yang keempat ada Konferensi Meja Bundar atau disingkat KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Dan KMB ini dihadiri oleh perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan WFO. Ini untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi di antara Indonesia dengan Belanda. Adapun hasil perundingan perjanjian Linggarjati yang pertama yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di antara kalangan masyarakat Indonesia. Adapun pelanggaran perjanjian saat perjanjian Linggarjati. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Dan pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda 1. Adapun hasil perundingan pada saat perjanjian Renville, yang pertama yaitu Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian hasil perundingan saat perjanjian Romroyen. Yang pertama, angkatan bersenjata di Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang.
Kemudian hasil perundingan Konvensi Meja Bundar atau KMB. Yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Sekian pemaparan dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.